Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Lismia Nabila, NPM 1911060120 dari kelas Biologi B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PPL atau praktik pengalaman lapangan di SMP Negeri 11 Bandar Lampung dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Riam Ambarwati MPD. Selamat menyaksikan. Tumbuhan atau organisme yang termasuk kingdom plantae memiliki peran yang penting dalam rantai makanan. Nah, struktur tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil dapat berfotosintesis dan dapat memproduksi bahan makanannya sendiri, sehingga sering disebut juga dengan organisme autotrof. Mereka juga merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lain loh, termasuk kita, manusia. Nah, pernahkah terbesit dalam pikiran kalian, bagaimana sih padi dapat menghasilkan beras? Atau bagaimana pohon mangga dapat menghasilkan buah? Di manakah proses tersebut berlangsung? So, stay tuned for our video. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengingat pengelompokan tumbuhan. Nah, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan kelompok tumbuhan berpembuluh. Nah, di sini kita akan terfokus pada kelompok tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh masih dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Nah, kita akan terfokus lagi nih pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji sendiri dibedakan lagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Nah, pada video kali ini kita akan lebih terfokus pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Nah, penasaran kan apa aja sih yang akan kita bahas? Simak videonya sampai akhir ya. Struktur dan fungsi tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tumbuhan itu terdiri dari beberapa bagian-bagian, yaitu ada akar, batang, daun, dan bunga. Di video kali ini kita akan membahas 4 bagian tersebut. Nah, yang akan pertama kita bahas adalah akar. Akar merupakan salah satu struktur tumbuhan yang paling penting. Biasanya akar berada di bawah bagian tanaman. Kalau kita lihat-lihat nih atau kita amat-amati, pohon-pohon yang berbatang besar, bahkan besar banget nih, bisa tetap tumbuh tinggi dan kuat. Kira-kira kenapa ya? Nah, itu semua tentu karena fondasinya yang kuat pula, yaitu dari akarnya. Akar merupakan bagian pokok struktur tumbuhan yang biasanya berada di bawah permukaan, yaitu di bawah bagian tanah. Nah, dari bagian bawah tanah inilah akar bisa memperkokoh bagian tumbuhan yang semakin tumbuh menjulang ke atas tersebut. Selain itu, akar yang berbentuk runcing membuat akar itu bisa dengan mudah menembus tanah untuk menyerap makanan tentunya. Seperti yang kalian tahu, makanan tumbuhan merupakan unsur hara nih. Nah, seperti air dan garam mineral. Semakin besar tumbuhan, maka semakin besar pula atau semakin menjalar pula akarnya. Itu karena akar akan terus menembus tanah demi mencari unsur hara dari sekitarnya. Jenis-jenis akar pula dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah akar yang tebal dan memiliki cabang-cabang kecil yang disebut sebagai akar lateral. Sementara itu, akar serabut memiliki bentuk yang lebih tipis dan bercabang seperti serat. Selain menjaga agar tanaman dapat tumbuh dan berdiri tegak, akar pula berperan menyerap air dari tanah. Struktur tumbuhan selanjutnya adalah batang. Berbeda dengan akar yang tumbuhnya di bawah tanah, batang itu arah pertumbuhannya selalu ke atas. Batang adalah sumbu tanaman yang menopang daun, bunga, dan buah. Bentuk batang yaitu seperti silinder yang berbentuk panjang dan bulat. Batang akan tumbuh tinggi menjulang ke atas bertujuan untuk tumbuhan tersebut mendapatkan pasokan cahaya matahari dan udara yang cukup. Lantas, bagaimana sih dengan tumbuhan seperti jagung dan padi? Apakah mereka punya batang atau tidak ya? Tentu punya dong. Bentuk batang pada tumbuhan jagung dan padi itu berbeda dengan tumbuhan lainnya. Jenis batang pada tanaman padi dan jagung adalah berbentuk batang rumput. Selain itu, terdapat juga beberapa jenis batang yang harus kita ketahui, seperti batang kayu, batang rumput tadi, dan batang basah. Batang kayu memiliki tekstur lebih keras dan bisa terus tumbuh tinggi besar dan memiliki umur yang panjang, dan bisa dimanfaatkan menjadi perabotan-perabotan seperti meja dan kursi. Batang rumput memiliki tekstur lunak, punya ruas bergaris dan di dalamnya sedikit berongga. Sedangkan batang basah memiliki tekstur yang lebih lunak,
lebih lunak lagi dan lebih banyak mengandung air dan tidak bisa bertambah tinggi. Fungsi dari batang sendiri adalah untuk menyalurkan unsur hara dari akar ke seluruh organ tumbuhan. Jadi unsur hara yang sudah diserap oleh akar dan akan diedarkan ke daun, bunga, dan buah melalui si batang ini. Nah, bagian tempat cabang dan daun tumbuh itu disebut sebagai buku atau nut. Bagian antara dua buku ini disebut sebagai ruas atau internat. Nah, bagian ujung batang disebut sebagai tunas apikal atau pucuk. Yang biasa di iklan tuh, pucuk-pucuk. Nah, tunas juga terdapat pada titik pertumbuhan yang disebut sebagai tunas lateral. Selanjutnya ada daun. Daun merupakan struktur tumbuhan yang memiliki karakteristik umum seperti datar, hijau, dan terletak di bagian batang. Nah, daun merupakan atau terdiri dari tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan urat daun. Urat daun adalah garis-garis yang tampak pada helai daun, mengandung jaringan pembuluh pembawa air dan makanan. Polen nih yang dibentuk oleh urat daun ini disebut dengan venasi. Venasi daun ini biasanya berbentuk menyirip ataupun sejajar. Yeay, kita masuk bagian terakhir dari struktur tumbuhan, yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tercantik dari tumbuhan. Bunga berperan sebagai organ reproduksi pada tanaman. Tentunya tidak berbeda jauh dengan bagian-bagian struktur tumbuhan yang lain. Bunga juga memiliki bagian-bagian yang terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga yang terletak mengelilingi putik dan pada ujungnya terdapat kepala sari yang berisi serbuk sari atau polen. Nah, ingat-ingat ya, jangan mentang-mentang namanya benang sari, terus ingatnya ini adalah reproduksi betina karena ada sarinya. Salah. Selanjutnya ada putik. Putik adalah organ perkembangbiakan betina. Putik sendiri memiliki bentuk seperti sel telur dan terdiri dari kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, bakal buah atau ovarium, dan bakal biji atau ovulum. Selanjutnya ada mahkota bunga. Mahkota bunga digunakan untuk menarik perhatian serangga. Nah, serangga nanti yang tertarik ini akan hinggap dan akan membantu proses penyerbukan dari si bunga tersebut. Selanjutnya ada bagian terluar dari bunga, yaitu kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini fungsinya adalah melindungi mahkota bunga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.